Salam kerahiman. Hari ini 7 Juni. Kita akan baca dari 1279. Bicara tentang pengajaran ilahi. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu, 2, 7, 9. Tuhan memberi aku pengetahuan tentang rahmat yang terus-menerus Ia limpahkan kepadaku. Terang ini menembus diriku semakin lama makin dalam, dan aku menjadi tahu akan perkenan Allah yang tak terselami terhadap aku. Aku tinggal dalam kamarku untuk melambungkan doa syukur yang panjang, sambil menundukkan wajahku ke lantai dan mencucurkan air mata syukur. Aku tidak dapat bangkit dari lantai karena setiap kali aku mencoba bangkit, terang Allah memberi aku pengetahuan baru mengenai rahmat-Nya. Baru sesudah percobaan yang ketiga, aku dapat berdiri. Sebagai anak Bapa surgawi, aku merasakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki Bapa juga milikku. Ia sendiri mengangkat aku dari tanah hingga kepada hati-Nya. Aku merasakan bahwa apa saja yang ada itu adalah milikku semata-mata. Tetapi aku tidak menginginkannya sama sekali, sebab Allah sendiri sudah cukup bagiku. Sini dikatakan, Tuhan memberi aku pengetahuan tentang rahmat terus-menerus Ia limpahkan kepadaku. Jadi banyak rahmat-rahmat yang Tuhan limpahkan. Dan rahmat itu ada yang Suster Faustina mengerti, ada yang Suster Faustina nggak mengerti. Tapi semua yang terjadi dia terima sebagai rahmat. Sebelum 1279, saya ingin ajak Bapak Ibu lihat dari 1276. Kalau kita lihat 1276, itu sepertinya ada rentetannya ya. 1276 terjadi pada tanggal 16 September 1937. Kejadiannya di rumah sakit, di sanatorium. Suster Faustina rencana melakukan jam kudus ya. Jadi walaupun dia sakit, dia berusaha tetap melakukan rutinitas atau hal-hal yang semakin dia dekat dengan Tuhan. Tapi ternyata nggak bisa. Karena jam 8 malam dia sakit parah sampai pingsan. Jadi dia nggak bisa lakukan jam kudus. Dan itu berlangsung selama 3 jam. Sakit yang mencengkam sampai dia pingsan. Akhirnya dia nggak lakukan jam kudus, tapi Yesus memberikan satu informasi kepada Suster Faustina bahwa dengan cara ini ternyata Suster Faustina ambil bagian dalam sakratul mautnya Tuhan Yesus di Getsemani. Jadi penderitaan yang Faustina alami selama jam 8 sampai jam 11 malam itu disebutkan sebagai cara Suster Faustina ambil bagian waktu Yesus
dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Kita ingat ya, waktu itu Yesus bilang ke Bapa, "Bapa, kalau boleh piala ini lewat daripadaku. Tapi kehendak-Mu lah yang terjadi." Kalau kita ikut novena kerahiman ilahi, kita tahu juga kenapa Yesus sampai berkata seperti itu. Karena dia bilang, dia bisa ngomong seperti itu karena dia ingat akan jiwa yang suam-suam kuku, yang tidak panas, yang tidak dingin. Jiwa-jiwa itulah yang paling menjijikan, kata Yesus. Menjijikan hatiku. Hatiku sangat pedih karena jiwa yang suam-suam kuku. Nah, penderitaan dalam sakratul maut itu, Yesus berbagi dengan Suster Faustina, di mana selama 8 sampai jam 11 malam, Suster Faustina juga merasakan sakratul maut itu. Sakit yang mencekam, bahkan dia sampai pingsan. Dan ternyata dikatakan, Tuhan memberi aku pengetahuan tentang rahmat yang terus-menerus dilimpahkan. Apa yang Tuhan mau informasikan kepada Suster Faustina? Dengan dia menderita sakratul maut, mengambil bagian dari penderitaannya Yesus, rahmat apa yang Tuhan mau berikan atau mau sampaikan atau mau informasikan kepada Suster Faustina? Ternyata penderitaan-penderitaan tersebut jadi silih untuk ibu-ibu yang melakukan aborsi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya dengan lebih teliti di 1276. Yesus meminta Santa Faustina untuk mengalami sakratul maut selama 3 jam itu, sehingga dia tidak bisa melakukan jam kudus. Untuk apa? Untuk menjadi silih atas ibu-ibu yang melakukan aborsi. Kita tahu ya, kita juga pernah dengar, saya juga pernah dengar di TV, diketemukan tulang belulang dari janin, dari bayi, mungkin tempurung kepalanya ya, di sebuah klinik, dikubur di belakang atau di taman. Itu terjadi praktek-praktek aborsi. Dan Tuhan minta Suster Faustina mengalami penderitaan tersebut untuk menjadi silih untuk wanita-wanita yang melakukan aborsi. Ada yang tahu bahwa itu berdosa, tapi ada juga yang cuek, yang masa bodoh, yang mungkin nggak tahu bahwa itu dosa. Ada teman saya cerita, dia belum Katolik, dia bilang dia punya anak perempuan, dia punya anak lagi perempuan, dia punya anak lagi perempuan, yang keempat dia takut perempuan lagi. Jadi terjadilah aborsi. Setiap hamil diaborsi, setiap hamil diaborsi. Dan enggak merasa bersalah, enggak merasa bahwa itu dosa. Menurut dia wajar aja. Karena saya mau anak laki, saya takut itu anak perempuan lagi, saya enggak mau dan saya buang. Sesederhana itu. Tapi suatu hari dia akhirnya juga menjadi Katolik. Dia tahu bahwa itu berdosa. Dia menerima sakramen tobat, dia minta ampun atas segala dosa-dosanya, dan ternyata dengan sungguh-sungguh berdoa, dia menerima atau mendapatkan anak yang keempat itu laki-laki. Itu suatu cerita yang terjadi ya. Nah, kita yang sudah tahu bahwa ternyata Tuhan itu juga sangat concern dengan perbuatan-perbuatan dosa aborsi. Dan dia nggak mau ibu-ibu itu terus hidup dalam dosa. Oleh sebab itu, Suster Faustina diberi pencerahan mengenai suatu rahmat di mana dia menjadi silih untuk para wanita yang melakukan aborsi. Sekarang kita mau menggali lagi lebih lanjut. Ada sementara orang menganggap, ya saya nggak mau punya anak saya sudah banyak, keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan, sudah buang saja tanpa merasa berdosa. Padahal kita tahu ya, pada waktu terjadi pembuahan, pada waktu Tuhan memberikan nyawa kepada janin tersebut,
itu sudah jadi, sudah janin, sudah bayi. Dan kita dengan seenaknya melakukan aborsi. Apakah dikuret, apakah dengan obat-obatan, apakah dioperasi. Luar biasa jahat sebetulnya ya. Kalau kita lihat contoh orang berantem, misalnya nonton silat ya, berantem, mereka masing-masing berusaha mempertahankan nyawanya, tapi akhirnya misalnya satu mati. Nah, lain sama aborsi. Aborsi itu janin itu, bayi itu betul-betul nggak berdaya. Tuhan titipkan janin itu di kandungan seorang ibu yang tugasnya adalah harusnya menjaga, memelihara, memberi makan, tapi malah dibunuh. Jadi kalau bicara itu, kejahatannya lebih jahat daripada orang yang berantem dan salah satu dibunuh. Karena si janin ini, si bayi ini nggak bisa bela diri. Dia nggak berdaya dan semena-mena si ibu menggugurkan, melakukan aborsi. Jadi ini juga satu masukan buat kita semua. Kita ayo rajin-rajin juga berdoa untuk ibu-ibu yang melakukan aborsi. Untuk para dokter bidan yang memfasilitasi supaya terjadi aborsi tersebut. Juga kita berdoa untuk janin-janin yang tidak berdaya yang dibunuh sedemikian rupa. Saya pernah adakan seminar ya mengenai aborsi di salah satu paroki. Ternyata dari hasil survei dengan gampangnya mereka bilang, saya nggak mau tambah anak, keadaan ekonomi saya nggak memungkinkan, saya nggak mau anak, saya malu, saya masih mau sekolah, saya nggak cinta, hanya nafsu, dan seterusnya alasannya. Kita juga berdoa buat aborsi yang dilakukan karena korban. Apakah korban perang ataukah korban perkosaan? Si bayi ini nggak berdosa. Tapi si orang tua, terutama ibunya, mamahnya, merasa ini korban perkosaan, saya nggak mau anak ini. Ini korban perang, saya nggak mau anak ini. Mari kita berdoa supaya mereka punya kesadaran. Sudah terjadi, yang perlu dilakukan adalah bagaimana melanjutkan kehidupan tersebut, bukan malah membunuh. Jadi ibu-ibu itu perlu kita doakan, karena ternyata mereka adalah pembunuh yang kejam. Ya. Kita lanjut ke 1279. Di situ Suster Faustina bilang, Tuhan Yesus memberi aku pengetahuan tentang rahmat yang terus-menerus Ia limpahkan kepadaku. Yaitu tadi ya, rahmat berdoa untuk ibu-ibu yang melakukan aborsi. Terang ini menembus diriku makin lama makin dalam. Dan aku menjadi tahu akan perkenan Allah yang tak terselami terhadap aku. Aku tinggal dalam kamarku untuk melambungkan doa syukur yang panjang. Dengan Faustina memperoleh pencerahan, dia berdoa, bersyukur dalam doa syukur yang panjang, karena ternyata Tuhan pakai Suster Faustina untuk menyelamatkan jiwa daripada wanita-wanita yang melakukan aborsi tersebut. Dia menundukkan kepala, dia menangis syukur, karena ternyata masih Tuhan kasih kesempatan untuk para wanita yang melakukan aborsi tersebut. Karena terang Allah memberi aku pengetahuan baru mengenai rahmat-Nya. Jadi di sini juga kita belajar satu hal ya. Ada rahmat yang jelas-jelas kita tahu, Tuhan saya minta rahmat kesabaran. Tuhan kasih kita masalah, kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan rahmat kesabaran yang Tuhan kasih. Ada juga rahmat kerendahan hati. Kita dihina, kita dilecehkan, kita ditipu, kita enggak balas, kita serahkan semuanya pada Tuhan, kita mengaku itu kesalahan kita apa-apa, kita rendah hati.
Tapi seperti yang hari ini Suster Faustina ceritakan, ada rahmat yang kita juga nggak ngerti. Ada kejadian di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, yang mungkin kita juga nggak ngerti. Tapi kita belajar dari Suster Faustina, bersyukur atas segala yang terjadi dan minta pencerahan, minta Tuhan buka supaya tahu rahmat apa yang Tuhan kasih dan apa maksudnya. Ya, sehingga di sini dikatakan terang Allah. Jadi kita juga minta kepada Tuhan terang Allah untuk supaya memberi pengetahuan kepadaku mengenai rahmatnya. Sesuatu yang dari Tuhan itu adalah rahmat. Yang keempat, aku merasa bahwa apa saja yang ada adalah milikku semata-mata. Sedemikian bersatunya Suster Faustina dengan Tuhan, sehingga dia rasakan apa aja itu Tuhan kasih pada dia. Apa aja itu adalah milikku juga, ya. Tapi aku tidak menginginkannya. Suster Faustina nggak perlu hal-hal yang seperti itu. Karena dikatakan sebab Allah sendiri sudah cukup bagiku. Allah sendiri sudah cukup bagiku. Jadi kalau Faustina punya kesimpulan bahwa saya nggak peduli yang lain, saya nggak perlu yang lain, Allah aja cukup bagiku. Karena dia segala-galanya buat aku, dia kekuatanku, dia penyelamatku, dia penghiburku, dia mempelaiku, dia yang memberi aku hidup, menemani aku, yang besertaku, yang apapun yang Suster Faustina butuhkan, Tuhan ada untuk Suster Faustina. Hari ini kita bahas tentang pengajaran ilahi. Mari Bapak Ibu, kita semua punya tugas ya, berdoa sekali lagi untuk para ibu yang melakukan aborsi. Kita berdoa juga untuk para janin bayi yang dibunuh dengan cara seperti itu. Kita berdoa juga untuk para dokter, suster, bidan yang melakukan aborsi bukan untuk menolong yang si ibu, tapi untuk bisnis supaya dapat uang banyak. Ya. Dan kita juga berdoa supaya keadaan ini, supaya orang semakin sadar, semakin mengerti bahwa hal itu adalah satu pembunuhan. Bukan sesederhana itu bayar dokter, dikeret, terus selesai. Saya tutup dengan satu cerita ya. Pernah di ruang adorasi, saya lagi berdoa, saya dengar suara orang nangis. Jadi terisak-isak ya. Jadi saya lihat kiri kanan siapa yang nangis. Ternyata ada satu anak muda sedang nangis terisak-isak. Saya cuma pikir, ya sudah, mungkin dia terbeban berat, dia banyak masalahnya, dia berdoa dan mengungkapkan seluruh kesedihannya kepada Tuhan. Sudah selesai adorasi, saya keluar dari ruang adorasi. Ternyata dia juga ikut keluar. Karena dia ikut keluar, jadi saya tanya, ada masalah apa sampai segitu sedihnya. Kemudian dia cerita, dia bilang dia punya pacar, belum menikah, sudah melakukan hubungan dan ternyata pacarnya hamil. Karena situasinya enggak memungkinkan katanya ya, jadi si pacar ini mau menggugurkan kandungannya. Dia sebagai laki-laki yang walaupun belum menikah, tapi dia bilang jangan, itu membunuh, saya mau bertanggung jawab. Jadi mau menikah ceritanya ya, tapi pacarnya nggak mau, nggak tahu bagaimana ceritanya, tahu-tahu si pacarnya sudah menggugurkan kandungan tersebut. Jadi dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dia merasa sedih. Terus saya bilang, ya sudah, karena toh sudah terjadi, kamu ketemu sama Romo saja, menerima sakramen tobat, mengaku segala kesalahan kamu. Ya udah Bu, saya sudah lakukan itu. Nah kalau sudah lakukan itu, Tuhan sudah ampuni kamu, sudah selesai. Enggak, saya masih merasa saya bersalah. Saya selalu terngiang-ngiang bahwa kamu berdosa gitu. Apalagi saya melihat satu flyer
Dia kasih lihat saya flyernya, di situ ditulis bahwa berdosa orang-orang yang melakukan aborsi dan seterusnya. Saya cuma lihat, makanya hati-hati ya, jangan sembarang baca brosur, baca flyer. Terus saya tanya, ini dapat dari mana? Dari gereja. Jadi dia punya pemikiran, semua flyer, brosur yang ada di gereja itu benar, otentik kebenarannya. Saya baca, saya bilang, ini salah. Penerbitnya juga nggak jelas siapa, yang ngomong juga siapa, hanya sekedar leaflet edaran gitu aja. Itu satu. Terus yang kedua, saya tanya, kamu kan sudah ngaku dosa? Iya. Kamu tahu Tuhan sudah ampuni kamu? Tahu, tapi terngiang-ngiang terus bahwa saya berdosa. Kemudian saya bilang, itu pasti bukan dari Tuhan. Itu pasti bisikan setan yang membuat kamu itu biar tertekan. Jadi terngiang-ngiang terus kamu berdosa. Sebetulnya kalau kamu sudah ngaku dosa kamu harus percaya bahwa Tuhan itu Maha Rahim dan Tuhan sudah mengampuni dosa kamu. Kalau kamu masih enggak percaya bahwa Tuhan mengampuni kamu, berarti kamu enggak percaya pada Tuhan yang bisa mengampuni kamu. Kemudian dia minta didoakan. Saya bilang, ya kita berdoa, besok-besok kamu terus lagi datang ke sakramen Maha Kudus, menyembah Tuhan, tapi punya iman bahwa saya berdosa, saya sudah mengaku semua dosa saya, dan saya percaya Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa saya. Dan untuk kesananya, jangan berbuat dosa lagi. Tapi jangan membiarkan suara terngiang-ngiang tuduhan kamu berdosa itu membiarkan kamu makin lama makin jatuh. Ya, itu salah satu hal yang terjadi akibat terjadinya aborsi. Baik, saya tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pencerahan yang Kau berikan pada hari ini, di mana melalui Suster Faustina kami juga tahu bahwa kami perlu banyak berdoa untuk mereka-mereka yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, yang kadang mereka sendiri tidak sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Kami berdoa untuk para janin, bayi yang diaborsi, untuk para ibu yang dengan sengaja mengaborsi kandungan mereka hanya karena mereka enggak mau bertanggung jawab, mereka merasa malu, mereka belum mau anak tersebut atau tidak mau anak tersebut. Ampuni mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk para dokter, para medis yang melakukan aborsi untuk kepentingan mereka sendiri. Semoga mereka semua menjadi sadar akan apa yang dilakukannya, bertobat dan kembali kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya